Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi keempat kali ini Ibu akan menerangkan tentang pendekatan pendidikan multikultural. Tujuan perkuliahannya, pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian pendekatan pendidikan multikultural. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan beberapa metode pendidikan multikultural. Pendekatan pendidikan atau pembelajaran adalah cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural adalah sebagaimana diulas oleh Munjir Suparta dalam Islamic Multicultural Education 2008, yaitu 1. Pendekatan historis, yang kedua pendekatan sosiologis, yang ketiga pendekatan kultural, yang keempat pendekatan psikologis, yang kelima pendekatan estetik, yang keenam pendekatan berperspektif gender. Pendekatan historis yaitu suatu ilmu yang mengkaji atau membahas berbagai macam peristiwa yang telah diperhatikan oleh objek. Pendekatan ini lebih mengarah pada sejarah. Pendekatan historis mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada pembelajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya, agar pengajar dan pembelajar mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang, untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau mendatang. Dengan demikian, materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan dinamis. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat satu dengan yang lain. Pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa melampau. Dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi dan tidak bersifat indoktrinisasi, karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kekinian. Selanjutnya pendekatan kultural, yaitu upaya penanaman kebinekaan terhadap masyarakat. Pendekatan ini menitik beratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar bisa melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak. Secara otomatis, pembelajar juga bisa mengetahui mana tradisi Arab dan mana tradisi yang datang dari Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya dari suatu daerah atau dari suatu negara. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik, dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seseorang pembelajar harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan pembelajar, sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk pembelajar. Selanjutnya, pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi, kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekan adanya otoritas-otoritas kebenaran, maka pembelajar akan cenderung bersikap kasar. Sehingga mereka memerlukan pendekatan ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Yang terakhir, pendekatan berperspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin, karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan. Metode pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum. Biasanya,
Pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan atau method and approach yang beragam. Salah satunya metode kontribusi, metode pengayaan, metode transformatif, dan metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Demikian presentasi dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.